Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat dan mitra sejati yang kami hormati. Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan ini bersama saya Sukwan Sumono selaku host dalam acara Warta Paseban Warnaning Carita Panembahan Cermati Bantul. Nah, untuk edisi kali ini spesial sekali karena pada hari Sabtu 4 Februari 2023 bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day. Untuk kali ini karena bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia, tema yang akan kita kupas, akan kita urai ini tidak akan jauh dengan kanker ya. Jadi untuk narasumber yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini adalah Dr. Agus Fitrianto Ahmad, SPPD KHOM Vinasim. Beliau adalah dokter konsultan hematologi onkologi medik di RSUD Panembahan Cermati Bantul. Nah, mungkin tidak usah lama-lama sebelum kita awali, kita sapa dulu. Selamat pagi dokter. Pagi Mas Sukwan. Sehat ya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Sukwan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dok. Okay. Gimana dok? Untuk tema yang hari ini, kesempatan kali ini untuk yang mau disampaikan kepada sahabat dan mitra sejati kira-kira? Ya Mas Sukwan, jadi ini tanggal 4 Februari itu adalah World Cancer Day, jadi Hari Kanker Sedunia. Dan untuk tema pada pagi hari ini ya tentang kanker kolorektal atau kanker usus besar, Mas. Jadi memang kejadian kanker usus besar ini juga cukup banyak di Rumah Sakit Panembahan Senopati, dan memang dari segi epidemiologi dari 10 kematian akibat kanker itu 1 orang disebabkan karena kanker kolorektal. Padahal kanker kolorektal atau kanker usus besar ini sebenarnya sangat bisa dicegah atau dilakukan screening jika nanti ada program atau memang atas keinginan pasien itu. Jadi tema pada kali ini mungkin yang kita angkat adalah mengenai kanker usus besar atau kanker kolorektal. Baik dokter, untuk itu dok, karena kanker kolorektal itu mungkin banyak juga ya prevalensi sekarang ini dok. Betul. Nah, seberapa penting dok itu kok mengambil tema ini gitu dok dalam kesempatan ini? Ya, tema ini kita angkat karena memang yaitu tadi Mas, salah satunya sebagai penyebab kematian yang disebabkan oleh kanker tadi. Terus kemudian juga banyak pasien-pasien di Rumah Sakit Panembahan Senopati ini juga yang menderita kanker usus besar dan stadiumnya biasanya sudah lanjut, kita obati. Kemudian di sini dalam stadium yang sudah lanjut itu sebenarnya memang pengobatan kalau sudah stadium lanjut itu akan lebih lebih kompleks pengobatannya. Padahal secara pencegahan atau secara screening kanker ini sangat bisa dideteksi dari sedini mungkin. Itu dok kan biasa aja itu dok, kanker itu terutama yang kanker usus nih ya dok. Nah itu bisa diceritakan awal mulanya itu bagaimana dok biasanya untuk kanker yang ini? Iya, biasanya kalau gejala dari awal ya Mas ya. Ya memang proses perjalanan penyakit kanker usus besar ini kan sebenarnya cukup lama ya. Jadi dari peradangan, timbul benjolan, kemudian luka, kemudian ini menjadi suatu kanker, itu biasanya cukup lama Mas. Kalau gejala yang biasanya dikeluhkan pasien itu misalnya buang air besarnya ada darah ya. Itu biasanya darah segar tercampur dengan kotorannya. Kemudian yang kedua itu ada nyeri perut yang tidak membaik ya. Sudah diobati mungkin dengan pengobatan misalnya untuk obat nyeri atau obat yang lain tapi belum membaik. Itu. Kemudian yang ketiga ada penurunan
berat badan. Nah, biasanya gejala-gejalanya seperti itu. Namun kalau sampai timbul gejala seperti itu, memang biasanya ukuran tumor atau ukuran kankernya itu sudah cukup besar itu. Sehingga yang paling penting adalah deteksi dini atau screeningnya itu tadi. Itu. Nah, kalau gejalanya ya seperti itu tadi yang saya sebutkan. Baik dok, mungkin sahabat dan mitra sejati juga pengen tahu ini dok, apa namanya, setelah tanda dan gejala itu kan muncul. Nah, untuk screening itu kan biasanya untuk mencegah ya dok. Iya betul. Nah, untuk biasanya risiko-risiko apa dok, biar kita mengetahui untuk mencegahnya gitu loh dok. Risiko yang terjadi pada apa namanya kanker kolorektal itu apa saja ya dok? Oh iya. Jadi kalau faktor risiko kanker usus besar, memang ada beberapa faktor risiko. Tapi memang kita tidak bisa terus mengatakan bahwa itu menjadi suatu penyebab ya. Yang faktor risiko adalah usia. Jadi usia di atas 50 tahun itu salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker usus besar. Kemudian konsumsi daging merah yang diawetkan ya, diawetkan melalui proses pengawetan. Itu juga salah satu risiko ya itu. Nah, kalau untuk pencegahannya seperti apa? Pencegahannya ya memang kalau untuk kanker usus besar misalnya pencegahannya adalah tadi screening atau deteksi dini. Kemudian yang kedua itu makan banyak sayuran, makan buah-buahan yang banyak mengandung serat. Kemudian hindari merokok. Terus kemudian olahraga, itu adalah pencegahannya. Nah, dari faktor-faktor resiko tadi ya memang ada yang bisa dicegah, ada yang tidak. Kalau yang usia kan nggak mungkin kita mencegah ya itu. Jadi usia di atas 50 tahun ya kita kan nggak bisa mencegah usia. Atau faktor genetik, misalnya ada orang tua atau saudara kandung yang terkena kanker usus besar, itu juga kan kita tidak bisa mencegah. Cuman yang bisa kita cegah yang melalui pola hidup sehat tadi itu. Jadi kalau faktor risiko dan pencegahannya seperti itu. Iya dok, tadi dikatakan dokter Agus tadi itu dok yang untuk pencegahan itu bisa di screening dulu ya dok. Iya. Nah ini dok, untuk screening itu sebenarnya itu manfaatnya seperti apa dok? Iya. Jadi screening itu adalah suatu deteksi dengan metode-metode tertentu sehingga bisa mencegah atau mendeteksi secara dini sebelum kanker itu berkembang. Nah, kalau pada kanker usus besar itu memang ada beberapa metode untuk screening atau deteksi dininya. Kapan dianjurkan untuk screening? Itu kalau pada kanker usus besar itu adalah usia di atas 50 tahun. Jadi usia di atas 50 tahun itu harus atau dianjurkan untuk melakukan screening secara rutin. Kemudian kalau pada seseorang itu dengan riwayat radang usus besar atau kolitis, itu dianjurkan screening itu bisa dimulai dari 8 tahun sesudah terdiagnosis usus besar, radang usus besar ya, kolitis tadi. Misalnya terdiagnosis kolitis atau radang usus besar usia 40 tahun, maka harus mulai melakukan screening untuk kanker usus besar itu di atas atau mulai usia 48 tahun ya. Kemudian kalau ada saudara atau orang tua yang terkena kanker usus besar, itu harus dimulai 10 tahun pada saat orang tua atau saudara itu terdiagnosis kanker. Jadi mohon maaf, misalnya ada orang tuanya yang terdiagnosis kanker usus besar, misalnya usia 38 tahun misalnya, maka anaknya atau yang saudaranya itu harus mulai screening usia 48 tahun. Jadi anjurannya seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa metode screening, namun untuk mulai screening kalau tidak ada faktor risiko apa-apa itu mulai usia 50 tahun. Baik dok. Nah kaitannya dengan screening tadi kan
berbagai macam tahap ya dok. Betul. Nah mungkin orang yang awam itu tidak tahu harus mengakses kemana gitu dok. Nah Iya. untuk screening biasanya dilakukan di mana ya dok? Iya. Jadi kalau untuk screening kanker usus besar itu ada beberapa metode mas. Misalnya pemeriksaan darah samar di kotoran, di feses itu. Terus kemudian metode dengan cara teropong atau kolonoskopi gitu. Okay. Ya. Atau dengan pemeriksaan CT scan kolon itu juga bisa. Nah, kalau untuk pemeriksaannya memang frekuensinya beda-beda mas. Jadi kalau untuk screening dengan menggunakan pemeriksaan darah samar yang di feses atau di kotoran itu harus dilakukan 1 tahun sekali. Kemudian kalau dengan cara di teropong atau kolonoskopi itu kalau hasilnya normal itu bisa dilakukan tiap 5 tahun sekali. Kemudian kalau pemeriksaan dengan CT scan kolon atau CT scan usus besar itu bisa dilakukan tiap 3 tahun sekali kalau hasilnya normal. Nah itu semua bisa diakses di rumah sakit kita mas. Tapi maaf dok, itu kan pemeriksaannya tadi itu mana ya dok, dengan alat yang sangat canggih. Nah kaitannya namanya screening. Nah untuk screening itu kira-kira dijamin apa BPJS enggak ya dok? Karena kan itu juga mesti mahal itu dok. Iya, kalau untuk program screening memang belum ditanggung oleh asuransi. Karena namanya screening ya dok, bukan penyakit. Bukan gitu penyakit. Iya, jadi kalau untuk screening atau deteksi dini sampai saat ini belum ditanggung oleh asuransi. Ya memang untuk metode yang paling sederhana dan saya kira cukup ekonomis ya dengan pemeriksaan darah samar dari kotoran itu tiap 1 tahun. Untuk teropong atau kolonoskopi mungkin biayanya memang lebih mahal. CT scan untuk usus besar itu juga mungkin lebih mahal itu. Ini dok mungkin di Mitra Sejati dan sahabat Rumah Sakit Paneswati itu ada yang tanya misalnya gini, kan itu penyakitnya itu di kolon bagian anus ya dok. Nah kadang itu tidak bisa membedakan apakah ini kanker apa gitu, hemoroid. Nah itu beda enggak ya dok? Iya. Itu kedua penyakit tersebut dok. Jadi kalau kanker usus besar atau kanker kolorektal ini memang mengenainya pada usus besar sampai nanti ada ke rektum ya mas ya itu. Nah kalau untuk hemoroid atau ambeien itu tentunya beda dengan kanker ya. Jadi kalau hemoroid itu adalah suatu varises di pembuluh-pembuluh darah di daerah sekitar anus yang kemudian bisa pecah dan mengeluarkan darah. Tapi kalau kanker itu adalah suatu pertumbuhan sel-sel yang ganas di daerah usus besar sampai daerah rektum. Jadi beda. Gitu ya dok. Kan kadang itu sama-sama tadi ada BAB darah tadi dok. Kan hemoroid juga bisa, kanker juga jadi memang tapi kebedaannya itu. Baik dok. Mungkin tadi sudah sampaikan itu ada gejala kemudian screeningnya. Nah ini dok mungkin sahabat dan mitra sejati ingin menanyakan, nah pengobatannya bagaimana ya dok untuk kanker usus ini dok? Iya, jadi kalau untuk kanker usus besar ini pengobatannya memang multimodalitas ya mas ya. Multimodalitas itu artinya ada beberapa terapi ya. Itu memang kalau kanker usus besar yang sudah stadiumnya lanjut ya itu membutuhkan terapi yang lebih kompleks ya. Itu terapi di sini bisa operasi, bisa kemoterapi, bisa radioterapi seperti itu. Semakin stadiumnya tinggi atau semakin stadiumnya berat, kompleksitas terapinya semakin banyak atau kebutuhan terapinya semakin banyak, sehingga itu tadi pentingnya screening atau deteksi dini. Iya. Ya, itu dok tadi untuk terapinya itu salah satunya pengobatannya dengan kemoterapi. Iya, betul. Nah untuk yang
kanker usus atau kolorektal itu untuk kemoterapi sistemnya bagaimana, Dok? Ya, jadi kanker usus besar yang membutuhkan kemoterapi itu kalau stadium 2 yang resiko tinggi, stadium 3 dan stadium 4 itu yang membutuhkan kemoterapi. Ya, kemoterapi itu adalah suatu pemberian obat-obatan yang tujuannya untuk mematikan sel-sel kanker. Nah, obat-obatan tersebut, obat kemo untuk kanker usus besar ini bisa dalam bentuk suntikan, injeksi lewat infus, atau bisa juga ada obat kemo yang diminum. Itu ya, jadi ada beberapa obat untuk kanker usus besar itu yang juga bisa diberikan secara per oral atau diminum. Itu untuk Dok, di rumah sakit Pandamen Suropati sendiri sudah bisa belum ya, Dok, untuk kemoterapinya? ya, untuk tata laksana kemoterapi di rumah sakit kita sudah bisa untuk yang kanker usus besar ini, Mas. Ya, alhamdulillah ya, Dok. Ya. Jadi mungkin ada sahabat atau mitra sejati atau tetangga, kenalan, monggo yang kira-kira menderita kanker bisa melakukan kemoterapi di sini ya, Dok. Ya, betul. Ya, Dok. Ya. Terus Dan mungkin juga ini ya, Mas ya, di rumah sakit kita juga pemeriksaan untuk screening ya, Mas ya. Dan untuk pemeriksaan screening juga sudah bisa dilakukan di sini. Itu ya, pemeriksaan tadi darah sama alhamdulillah ya, Dok. Jadi kotoran nanti bisa mengakses ya, terus kemudian teropong atau kolonoskopi itu juga sudah bisa ya. Jadi pemeriksaan screening maupun kemoterapi sudah bisa dilakukan di rumah sakit kita. Nah itu, Dok, kan tadi untuk pengobatan juga kemoterapi. Nah untuk penanganan mungkin secara komprehensif itu melibatkan disiplin ilmu yang lain enggak ya, Dok, untuk kanker ini? Iya. Mungkin kan untuk up to date sekarang kan namanya penyakit itu bisa harus multidisiplin ilmu. Nah betul. Untuk yang kanker kolorektal bagaimana, Dok? Ya betul. Jadi penata laksanaan kanker itu saat ini adalah dalam bentuk tim multidisiplin ya, Mas ya. Kita tidak bisa menangani kanker itu seorang diri ya. Memang harus dalam bentuk tim multidisiplin. Dan penanganan kanker usus besar ini sendiri juga membutuhkan tim juga, Mas ya. Tim itu bisa dari tim dokter ya, misalnya dari dokter hematologi onkologi medik, kemudian dokter bedah, khususnya bedah digesti, kemudian juga nanti perlu misalnya pendampingan psikologi kalau yang kankernya sudah lanjut, kemudian juga dari teman-teman perawat, kemudian juga nanti dari teman-teman gizi, kemudian juga dari pemeriksaan laborat, pemeriksaan radiologis. Jadi memang membutuhkan suatu tim multidisiplin yang nanti bisa untuk memberikan terapi itu seoptimal mungkin. Gitu. Jadi tidak bisa istilahnya itu parsial berjalan sendiri-sendiri, Dok. Semua betul. Harus terpadu, harus satu tujuan gitu, betul. Iya. Untuk ini optimalisasi dari terapinya, Mas. Iya. Baik, terima kasih, Dokter. Sahabat dan mitra sejati, tadi sudah banyak sekali dikupas oleh Dr. Agus Fitri ya terkait dengan kanker usus besar atau kanker kolorektal. Nah ini, Dok, terkait dengan ini World Cancer Day, mungkin ada pesan-pesan khusus, Dok, yang sampaikan untuk masyarakat awam atau sahabat dan mitra sejati, Dok. Monggo, Dok, untuk pesan terakhir. Iya, terima kasih. Jadi peringatan World Cancer Day pada tahun ini, tahun 2023, yang kita peringati tiap tanggal 4 Februari ini, tema secara umum itu adalah Close the Cancer Care Gap. Jadi kita upayakan itu supaya pelayanan kanker ini tidak ada kesenjangan ya. Jadi masyarakat bisa mengakses pengobatan atau pelayanan kanker itu semaksimal mungkin, tidak ada gap atau kesenjangan dalam mengakses pelayanan atau pengobatan penyakit kanker. Itu temanya. Kemudian
Yang kedua yang ingin saya tekankan adalah screening atau deteksi dini. Jadi screening atau deteksi dini itu merupakan suatu program yang sangat penting sekali dalam mengendalikan atau mencegah penyakit kanker, sehingga apabila kita lakukan itu akan sangat mengurangi atau bahkan bisa memperbaiki prognosis atau harapan dari pengobatan penyakit kanker. Sehingga ya saya tekankan bahwa program deteksi dini atau screening ini bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat Bantul di lingkungan Kabupaten Bantul, Mas. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih dokter, sangat bermanfaat sekali tadi apa yang disampaikan Dr. Agus Fitri, sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Serpati. Berakhir pula untuk edisi kali ini Warta Paseban. Saya selaku host mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dari awal sampai akhir. Mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih ada di Papua. Terima kasih. Sampai jumpa.